pelem. Aku tidak udah. Halo. Bilangnya kita nggak ada teko ya, orang itu tutup. Orang, warna orang. Astagfirullah. Ya biasanya gelasnya Siti kok malah jadi nutupi gula. Mati umpan kek. Aneh. Ibjatiskan. Coba itu. Nah. Terima kasih. Kurang-kurang ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apakah semua udah masuk di room ini? Ada yang belum masuk? Coba guru cek dulu ya. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik ya, alhamdulillah kalau kita semua masih diberi kesehatan ya, tentunya kita bisa berkumpul dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, Agus, siapkan Agus.
di Google Form kalian, Cah? Yang sudah Guru bagikan? Sudah ya. Coba dicek dulu ya. Khairunisa. Hadir ya. Helmelia Rizky. Hadir. Novi Putri. Nila. Hadir ya. Mujiati. Widya. Agus. Anissa Kolbi. Novi Alvio. Ya. Laila. Sania. Hadir ya, semuanya hadir. Oke, pagi ini kita akan mempelajari tentang logika dan algoritma. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian logika dan algoritma komputer dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan ini, peserta didik dapat menyebutkan dan mengidentifikasi struktur dasar dan syarat algoritma dengan baik. Coba sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, adakah yang tahu apa itu logika, anak-anak? Novi, coba. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesehatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan. Ya, itu ya. Bagaimana teman-teman? Betul? Iya, betul ya. Ya, pintar sekali Novi. Berarti sudah belajar. Kemudian, ada yang tahu apa itu logika? Guru jelaskan. Coba Samia. Masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, itu benar. Ada yang mau menambahi? Tidak ya? Tidak. Coba sekarang Guru akan mempresentasikan dulu. Sebelum Bu Guru presentasi, Cak, apakah file yang Bu Guru bagi di grup kalian sudah di-download? Sudah. Ada yang belum? Oh, ada yang belum ya. Coba silakan di-download dulu itu materinya tentang logika dan algoritma ya. Sudah dibaca? Belum, ada. Kalian baca-baca dulu. Yang belum download silahkan di-download dulu ya.
Sudah tampil belum, Jah? Sudah tampil belum? Belum ya? Tampil tidak, Jah? Sudah tampil? Sudah ya? Sudah. Oke, ini tujuannya tadi sudah. Kemudian Bunda akan menjelaskan tentang pengertian logika dan algoritma. Ya. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika, yaitu yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Kemudian salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Ya, kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Kemudian penalaran untuk penarikan kesimpulan itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Ada yang tahu apa itu pola nalar deduktif? Ada yang tahu? Kalau tidak, saya jelaskan lagi. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Ya. Contohnya, umumnya semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Maka kesimpulannya yaitu Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua yaitu induktif. Ada yang tahu? Induktif? Ada? Apa coba? Silakan jawab. Menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Iya, kebalikannya ya, berarti dari khusus ke umum, kebalikan dari deduktifnya tadi. Ya. Ada yang berani ngasih contohnya? Sudah ada di presentasi. Laila coba. Induktif contohnya. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Khususnya lagi. Belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan.
Ya, kesimpulannya? Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan Ya, itu tadi deduktif dan induktif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak berarti sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas semua kita lanjut ke algoritma. Algoritma adalah hasil pemikiran konseptual supaya dapat dijalankan oleh siswa. Ya. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Untuk memahami pengertian logika dan algoritma juga bisa kalian lihat melalui link itu ya, link YouTube. Nanti bisa kalian buka itu linknya. Untuk pembelajaran kita mengenai logika dan algoritma, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah ya? Tidak ada yang tanya, berarti kalian sudah jelas semua? Insya Allah. Ya. Kalau sudah jelas semua, berarti silahkan kalian buka di Google Classroom kalian. Ya. Di situ ada tugas atau soal 4, ya, Cah. Yang pertama itu cuma membentuk kelompok. Jadi nanti kalian silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Bebas. Yang rumahnya dekat ya, Cah ya. Nanti kalian kerjakan yang rumahnya berdekatan. Kemudian kalau sudah dikerjakan, kalian upload di Google Form kalian. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Kalian lihat di LKPD kalian ya, yang sudah upload. Sudah, sekarang berarti kalian mengerjakan dulu. Nanti kita masuk di Meet lagi. Waktu mengerjakan yaitu 1 jam pelajaran cukup ya? Cukup ya, oke. Nanti berarti kita masuk lagi kalau 1 jam pelajaran. Silahkan nanti diupload, kalau sudah diupload masuk lagi ya. Iya, Bu. Sudah selesai dikerjakan? Ya, udah masuk lagi ya. Ada kesulitan nggak tadi? Tidak ya, sudah selesai semua. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan enggak? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak. Apakah semuanya sudah diupload? Sudah ya. Coba sekarang nomor 1. Dari kelompok 1 ya, presentasi nomor 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, siapa perwakilan kelompok 1? Perkenalkan, saya Laila dari kelompok 1. Manusia itu merupakan makhluk yang mampu berpikir dan mengalir dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia itu memiliki 2 cara yang sangat melekat di dirinya, yaitu rasionalitas dan moralitas. Akan menuntut manusia untuk bertindak sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai etika dan norma yang berlaku. Namun sedangkan berbagai kecenderungan, emosi, aktivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan tidak dapat berpikir jernih.
dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah. Oke, makasih Bu. Ada yang mau nambah atau mau menyanggah dari kelompok lain? Gimana? Jawaban dari kelompok 1, apakah sudah benar menurut kalian? Sudah tidak ada ya? Berarti kelompok 1 hasilnya sudah bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik ya. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki 2 ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Ya. Itu tadi diskusi dari kelompok 1. Sekarang yang nomor 2. Kelompok 2 ya, nomor 2 ya. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Oke, perkenalkan nama saya Dianita. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau biasa disebut premis yang ada. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau menambah atau mau menyanggah? Kelompok lain? Ada enggak? Tidak ada ya. Berarti sudah betul ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, jawabannya sudah bagus. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan ya. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Gitu ya. Bisa diterima semuanya untuk jawaban dari kelompok 2. Bisa ya. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilannya kelompok 3 mempresentasikan. Perkenalkan manusia Dianita dari kelompok 3. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah menggunakan logika antara lain sebagai berikut. Menjaga gaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Membuat cara pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Meningkatkan cerita benar. Ya, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Bisa diterima? Bisa diterima ya. Atau ada yang mau nambah atau menyanggah jawaban dari kelompok 3? Sudah Bu, sudah. Sudah benar ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3.
Jadi tadi manfaatnya ya, hasil diskusi dari kelompok 3 yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis. Kemudian yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi kita? Kalau tidak ada, nanti untuk tugas kalian di rumah ya, mengerjakan tes formatif ya. Itu waktunya 1 minggu, berarti minggu depan harus sudah mengupload semua ya. Di situ kalian kerjakan. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi ini, siapa yang berani membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pagi ini? Ya, coba Agus ya, Mas Agus. Bahasa. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan atau suatu permasalahan. Ya, itu ya. Kemudian ada yang mau menambah lagi kesimpulannya? Ya, silahkan. Cynthia ya. Ya. Saya akan menambahkan kesimpulan yang telah ditentukan oleh Agus. Beberapa alat untuk menjaga dari kesesatan pengenalan. Seseorang membutuhkan pengadilan pengetahuan ini agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah kita berguna logika antara lain satu, menjaga dan menggunakan asas-asas Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Agus dan Cynthia ya. Sampai di sini ada yang mau menambah lagi atau mau bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada, berarti kalian jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dasar dan syarat-syarat algoritma. Ya, itu materi selanjutnya. Silakan kalian pelajari. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, berarti kita akhiri pembelajaran kita. Mari kita tutup. Agus, mari kita siapkan untuk mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Semoga COVID cepat berakhir dari negara ini dan kita bisa bersekolah lagi seperti sedia kala ya. Kita bisa bertemu langsung, kita bisa bertatap muka langsung, bercanda bersama kalian seperti biasanya ya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
upload pada saat selesai, karena sekalipun Bapak Ibu menguploadnya dan itu tidak sempurna, saya kira juga akan menyulitkan mengurangi penilaian kita sendiri ya. Tetapi apa ada informasi yang juga Ibu Justia dengar? Ada detail salah itu ya, sampai di saya juga tidak. Untuk Aduh, aku tremor. Bon, nak, ini kita bon nggih. Nggih, ngaten mawon nggih. Next mawon. Deh, Nggih. Harus diisi semua. enggak usah. Terus langsung 5 ngoten mawon. oh begitu, ya. Kita juga tahu ya, Sungguh-sungguh. Oke, langsung kirim ya. Langsung kirim ya. Nggih. mantap kalau begitu. Belum dijawab. Oh, nggih. Sekarang giliran kedua lagi ya. Nanti tak ke atas kan tadi kan jenengan udah kirim kan? Mengontrol kita semua, jadi termasuk saya. Dah.